Di semester berapa kamu tahu bahwa sertifikat seminar atau webinar sebagai peserta itu gak ada nilainya saat daftar beasiswa atau daftar kerja. Jadi sekarang kalau ikut seminar atau webinar, niatin aja niatnya untuk dapat ilmu dan self improvement, kecuali motivasinya untuk dapat makan siang. Kayak aku. Guys, kalian tahu nggak sih kenapa dalam wawancara beasiswa kita nggak disaranin pakai baju kaos saat wawancara beasiswa? Ternyata outfit atau pakaian yang kita gunain itu punya power atau kekuatan yang dapat mengubah cara orang memandang kita, tapi juga bagaimana kita memandang diri kita sendiri. Oke, hal ini disebut juga dengan teori Enclosed Cognition Theory yang dikemukakan oleh Adam Minsky pada tahun 2012 atau populernya disebut dengan teori Power of a Good Outfit. Aku akan jelasin bagaimana teori ini didapatkan secara sederhana. Jadi Adam Minsky membagi sekelompok orang dengan level kognitif yang sama menjadi kelompok A dan kelompok B. Kelompok A dibiarin pakai baju yang mereka pakai di rumah, sedangkan kelompok B dipakai baju jas lab yang biasa dipakai oleh saintis. Hasilnya, kelompok B yang memakai baju lab scientist itu menjawab pertanyaan dengan benar lebih banyak daripada kelompok A, bahkan lebih banyak 2 kali lipat. So, sekarang nggak ada salahnya kan di occasion besar tertentu kita perhatiin bagaimana outfit yang kita gunain biar kita nyaman, mengubah cara kita berperilaku sehingga ngeboost opportunity kita dalam wawancara beasiswa. Semoga bermanfaat. Gimana cara menceritain kekurangan kita dalam wawancara beasiswa? Pertama, aku mau komentarin dulu video tips beasiswa yang ada di atas ini. Waktu itu aku bilang kalau kelemahan aku tuh perfeksionis. Aku tuh tipikal orang yang kalau ngerjain sesuatu itu wajib, kudu, dan mesti gitu. Dicek berulang-ulang. Nah, yang lakuin oleh Mas yang ada di video tips beasiswa ini itu namanya humble bragging. Humble bragging itu sederhananya adalah bagaimana seseorang itu menceritakan kelemahannya, tapi ternyata kelemahan tersebut adalah kelebihannya. By the way, menceritakan kekurangan kita itu bukan berarti menunjukkan betapa lemahnya kita, tapi untuk cari tahu siapa yang paling jujur, siapa yang paling mengenal dirinya, dan yang paling penting gimana cara kita ngatasin kekurangan itu. Nah, contohnya misalnya aku tuh sebenarnya orangnya teledor, tapi selalu ada yang namanya notebook. Jadi sebagai reminder kalau lupa sesuatu. Halo semua, selamat malam. Aku mau share pengalaman aku wawancara beasiswa bersama 100 penerima beasiswa Bangka-Bintara. Jadi kan wawancaranya itu per kelompok. Nah, satu kelompok 3 orang, jadi aku bisa dengar jawaban dari pesaing-pesaing nih. Satu pertanyaannya harus kami jawab, dan itu pertanyaannya pasti ditanyanya itu ceritakan tentang diri kamu. Jadi ada yang cerita itu namanya, tempat tinggal, anak keberapa, penghasilan orang tuanya berapa, terus bagaimana dia struggle-nya hidup bagaimana. Sebenarnya kalau kita sebutin informasi yang terlalu detail itu sudah ada di CV beasiswa kita. Jadi kalau aku dulu jawabnya adalah, baik Bu Bapak, terima kasih pertanyaannya. 3 hal yang dapat menggambarkan diri saya adalah saya orang yang pekerja keras, pembelajar, dan tidak mudah menyerah. Dan waktu itu aku juga sangkut pautkan 3 hal yang aku sebutkan tadi berdasarkan visi misi beasiswa atau visi misi instansi yang akan ngasih kita beasiswa. See you in the next video. Hai semua, aku ketrigger sama salah satu komen yang masuk di video aku yang ini. Katanya sudah usaha, sudah sibuk banget untuk dapat reach goal yang dia inginin. Perlu dipahami bahwa being busy is not mean we are actually being productive. Well, I used to have no one to guide me in my scholarship journey. That's why aku gagal apply beasiswa 2 kali. Jadi penting untuk cari role model, cari guru, cari teman yang bisa nge-guides and reminds us kalau kita itu jalan di jalan yang salah. Aku punya 2 pembimbing skripsi, tapi juga punya backupan, punya teman yang paham penelitian kuantitatif dari ujung ke ujung yang bisa bantu aku hitung penelitianku dari manual, SPSS, pakai Excel. Ini hal sama kalau mau daftar beasiswa, cari mentor, cari coach, cari orang yang pernah sudah apply dan berhasil daftar beasiswa itu untuk nge-guide us biar kita jalan di jalan yang benar dan gak wasting time. Hai guys, ini cara buat CV beasiswa yang baik. 1. Pakai foto profil. Nah, ini aku tunjukin CV beasiswa aku waktu apply beasiswa dulu. 2. Alamat tempat tinggal sesuai KTP, nomor handphone, dan juga pastikan email kalian aktif ya yang taruh di CV. 3. Identitas yang singkat, padat, dan jelas. Di sini aku taruh nama, tempat tanggal lahir, IPK terakhir berapa, kuliah di mana, akreditasi program studi apa, program studinya aku tulis apa, terus riwayat pendidikan, gak usah detail. Di sini aku tulis SMP, SMA aja, dan skill yang kamu miliki. Kalian juga bisa tambahin dengan kemampuan bahasa, riwayat organisasi, dan juga beberapa penghargaan jika kalian punya. 4. Biar CV kita menarik, kalian bisa pakai namanya template CV. Nih, aku sediain beberapa template CV yang sudah aku buat. Kalian bisa download di profil video aku yang ini. Silahkan cek dan gratis. Klik like jika video ini bermanfaat dan share ke teman-teman yang lain.